Pada suatu hari di sebuah desa, hiduplah seorang Pak Tua Samad. Pak Tua Samad belum pernah bertemu lagi dengan putranya setelah bertahun-tahun. Ia ingin menemui putranya yang kini hidup di sebuah kota. Alamak, genap 5 tahun Bujang tak kembali ke sini. Tak pernah sekalipun ia memberi kami kabar. Opan bilang ia masih menetap di kota pesisir itu. Amak, Kamis esok Abah akan pergi ke sana menengok Bujang. Wah, luar biasa. 5 tahun pula aku terakhir ke sini. Sungguh perubahan yang besar untuk sebuah kota yang berada di pesisir. Permisi Nona Muda, saya mencari apartemen di alamat ini. Apakah saya sudah berada di arah yang benar? Bapak sudah di area yang tepat. Setelah mengikuti jalan setapak ini, Anda akan menemui sebuah persimpangan dan apartemen itu berada tepat di sebelah kanan Bapak. Terima kasih Nona. Semoga harimu menyenangkan. Sama-sama Pak, semoga selamat sampai tujuan. Tak lama setelah itu, Pak Tua tiba di apartemen. Suasana dari bangunan berlantai 8 itu terkesan eksklusif namun alami. Lengang, ia pun sampai di depan ruangan yang pernah tertulis di secarik surat yang dulu biasa dikirimi. Ia mengutuk perlahan. Assalamualaikum. Ya, ada perlu apa ya Pak pagi-pagi begini? Saya kira kamar ini ditempati oleh seorang pria bernama Bujang. Apakah ia sudah tak tinggal di sini lagi? Bujang? Si bengkir jangkung yang sebelumnya meninggal di ruangan ini. Ia telah lama pindah dari sini Pak. Kalau tidak salah, ia pindah ke perumahan di selatan taman kota. Saya tidak tahu pastinya, tapi saya bisa memberitahu Bapak alamat kantornya. Benarkah? Terima kasih ya nak. Kau tak tahu betapa senangnya aku bisa menemuinya lagi setelah 5 tahun tak bersua. Wah, 5 tahun? Ya, itu memang bukan waktu yang sebentar. Fenomena semacam ini umum ditemui di kota besar sih Pak. Ya sudah, semoga Bapak lekas bertemu dengannya. Terima kasih ya nak. Saya pamit dulu. Pak Tua Samad melanjutkan perjalanannya menuju sang putra Bujang. Pak Tua Samad mendatangi kantornya lalu bertanya kepada sang resepsionis yang berjaga di kantor tersebut. Selamat siang. Dapatkah Anda menunjukkan di mana ruangan Bujang di kantor ini? Selamat siang Bapak. Apakah yang Anda maksud adalah Tuan Buran Janggala? Tapi mohon maaf sebelumnya, bolehkah saya tahu apa urusan dan hubungan Bapak dengan beliau? Saya adalah ayahnya. Jika Anda berkenan, saya ingin menemuinya. Baik Pak, mohon tunggu sebentar. Saya akan menghubungi Tuan Burhan segera setelah percakapan ini. Silakan menunggu di ruangan tamu di sebelah sana ya Pak. Pak Tua Samad bergegas menuju ruang tamu kantor tersebut. Ruangan tersebut memang sunyi, namun tidak dengan isi hati pria tua itu. Ia senang, bahagia, dan terharu. Seakan kumpulan dari rasa bahagia itu akan meledak ketika melihat putranya yang sudah 5 tahun tak datang mengunjunginya di desa. Sepasang mata renta itu tak kuasa menahan derai air mata. Bujang bahagia bertemu dengan ayahnya. Mereka pun berbincang-bincang sejenak. Masya Allah putraku, gagah sekali dirimu sekarang. Lihatlah sepasang sepatu yang berkilau itu. Sehat kan nak? Pola makan bagaimana? Engkau makan dengan teratur bukan? Apa ini? Pertanyaannya macam bujang pulang berkemah saja.
Alhamdulillah, Bah. Badan sehat-sehat, pun begitu dengan pola makan. Abah tak lihat badan Bujang yang makin subur ini. Semua ini berkat kerja keras Abah dan Ama membesarkan Bujang. Dan begitulah pertemuan ayah dan anak yang telah terpisah selama 5 tahun. Penuh haru dan menggembirakan. Percakapan di sela istirahat siang itu pun berlanjut. Pak Tua meminta sang putra untuk kembali sejenak ke desa di mana ia dibesarkan, menemui Ama beserta keluarga di rumah. Kembali ke desa. Sungguh Abah, Bujang sangat rindu dengan Ama. Begitu pula saat bertemu Abah. Senang bukan main. Tapi Bujang belum bisa pulang dalam waktu dekat, Bah. Sedang banyak proyek yang dilimpahkan pada Bujang. Mengapa Abah tak menetap saja sementara Bujang mengerjakan sisa proyeknya? Rumah Bujang di sini nyaman, Bah. Ajak Ama juga. Amboy, putraku kini sungguh bermartabat. Kesibukannya pun bermanfaat bagi halayak banyak. Abah datang ke sini pulang hari, nak. Abah tak bisa meninggalkan amakmu sendirian. Kau tahulah, Abah kesini juga meninggalkan ladang dan ternak. Jadi, Abah akan pulang selepas maghrib nanti. Setidaknya, Abah pulang membawa kabar baik buat amak. Putranya yang dulu kerempeng sudah mapan dan subur. Pak Tua Samad pulang selepas maghrib, meninggalkan sang putra Bujang di kota. Kendati sedikit kecewa, beliau tetap tersenyum dalam hati, mengetahui bahwa putranya baik-baik saja. Kedatangan sang ayah setelah sekian lama menyisakan banyak pertanyaan bagi Bujang. Ia merasa telah durhaka karena memperlakukan ayahnya dengan cara yang kurang pantas. Bujang yang merasa bersalah pada akhirnya memutuskan untuk libur sejenak dari kantor untuk mengunjungi sang ayah di desa. Bujang tiba di desa, kembali ke rumah masa kecil di mana ia dibesarkan dahulu. Betapa terkejutnya ia melihat rumah tersebut kini megah. Namun seingatnya rumah itu berwarna krem, bukan hijau tua. Bujang? Bujang? Kau itu? Alamak, tampan kali sekarang dirimu. Anda nostalgia melihat rumah lama? Kenapa tak bersama Abah dan amakmu? Hah? Nostalgia? Tidak, Bibi. Aku tidak menemui Abah dan Ama. Mereka sedang tidak di rumah ya. Hah? Kau kira ini masih rumah Abah kau kah? Abah dan amakmu tuh sudah lama pindah, Bujang. Mereka pindah ke ujung desa, ke perbatasan dengan desa sebelah. Setengah tak percaya, Bujang bergegas ke alamat yang diberikan oleh Bibi Atun. Dan benar saja, rumah itu terlihat sangat rapuh. Kayunya pun terlihat rapuk. Daerah sekitarnya pun sunyi seperti kuburan. Seakan memberi kesan pada Bujang apa yang telah terjadi selama 5 tahun terakhir kepada kedua orang tuanya. Mata Bujang berkaca-kaca. Betapa terkejutnya ia melihat tangan yang sudah berkeriput itu melambai di depan rumah lapuk tersebut. Banjir air mata, pertemuan kembali itu dipenuhi kehangatan dan kasih sayang. Bagaimana kabarmu, nak? Abah tak mengira kau akan datang hari ini. Alhamdulillah, Bah. Bujang juga kaget melihat keadaan Abah di sini. Amak kemana, Bah? Amak sedang ke pasar, nak, membeli kebutuhan sehari-hari. Mengapa engkau terlihat murung, anakku? Bujang terkejut, Bah. Tidak menyangka kalau Abah dan Amak tinggal di tempat seperti ini di saat Bujang hidup nyaman di kota. Kau ini bicara apa, nak? Selama tak kehujanan saat hujan,
dan terlindung dari terik matahari serta hewan liar. Abah dan Amak bahagia di sini. Sejujurnya 5 tahun lalu, ketika dirimu merantau, Abah dan Amak menggadaikan rumah untuk biaya pendidikanmu di sana. Pun ketika dirimu butuh motor baru, Abah menggadaikan sebagian sawah Abah yang gagal panen. Abah bisa saja meminta padamu, tapi rasanya tak pantas pula bagi seorang abah meminta pada anaknya yang sibuk. Abah ini seperti bicara pada orang lain saja. Abah bisa meminta apapun yang Abah dan Amak butuhkan. Kami hanya tak ingin menambah bebanmu, nak. Kami ingin dirimu bahagia di sana. Maafkan Bujang, Abah. Bujang terlalu sibuk dengan dunia sehingga lupa kondisi Abah dan Amak di sini memprihatinkan. Sudahlah Bujang, tak perlu meminta maaf. Bagi Abah dan Amak, bertemu denganmu sudahlah cukup. Abah dan Amak akan lebih bahagia jika bisa melihatmu rutin mengunjungi kami di sini. Fisik Amak sudah tak seperti dulu. Maka dari itu, ia tak ikut Abah saat datang mengunjungimu di kota kemarin.